firman-Nya akan menyampaikan firman, kiranya Engkau juga memberkati anak-anak-Mu tentunya saat ini mereka sedang sakit, kiranya Engkau selalu menyembuhkan mereka dari penyakit ini. Dan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Oke adik-adik tahu kan kita semua punya Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Jadi kita memujikan Yesus luar biasa. Ya adik-adik, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Laskar Kristus ya. Jangan lupa adik-adik di rumah masing-masing, jadi kita mau pakai gerakan. Yesus
yang minggu lalu sudah disampaikan oleh Bu Ana tentang bagaimana Salomo jatuh dalam dosa. Salomo sudah mulai berpaling dari Tuhan. Jadi Salomo sudah mulai menyembah Allah-Allah lain dan tidak fokus menyembah pada Tuhan. Hingga akhirnya adik-adik masih ingat apa yang harus diterima oleh Salomo? Iya, benar sekali. Kerajaannya akan runtuh meskipun tidak saat Salomo berkuasa. Nah, hari ini Bu Dian akan melanjutkan untuk cerita Salomo dari 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai ayat ke-24. Nanti adik-adik boleh membacanya ya. Nah, sekarang Bu Dian akan merangkum dan menceritakan kembali. Nah, adik-adik, Salomo sebenarnya mempunyai seorang hamba yang sangat dia percaya, namanya Yerobeam. Nah, Yerobeam ini adalah hamba yang sangat tangkas, cekatan, punya banyak sekali kemampuan, maka dipercaya oleh Salomo untuk mengawasi para pegawai-pegawainya. Nah, ternyata sama seperti yang sudah disampaikan Bu Ana minggu lalu, bahwa kerajaan Salomo akan diberikan kepada hambanya. Hamba yang dimaksud itu adalah Yerobeam. Nah, ketika Yerobeam sedang berjalan, kemudian dia bertemu dengan seorang nabi Allah, yaitu Nabi Ahia. Nabi Ahia ini saat bertemu dengan Yerobeam mengoyakkan kain barunya menjadi 12 potong, adik-adik. Kemudian dia menyuruh Yerobeam mengambil 10 koyakan. Itu artinya Yerobeam akan menguasai 10 suku Israel, sedangkan 1 suku yang lainnya akan dikuasai oleh keturunan dari Salomo. Nah, mungkin adik-adik berpikir, bukannya Israel punya 12 suku ya? Iya, benar. Nah, 10 suku akan diberikan kepada Yerobeam. Sedangkan 1 suku yang lain yang tertulis di Alkitab maksudnya adalah suku Yehuda dan suku Simeon sudah bergabung menjadi satu, dan itu yang akan dipimpin oleh keturunan dari Salomo. Nah, ketika mengetahui bahwa Yerobeam yang telah dipilih Tuhan untuk melanjutkan memimpin Israel, Salomo kemudian menjadi marah. Lalu Salomo bertekad untuk menghabisi Yerobeam. Tetapi Yerobeam tahu, sehingga Yerobeam pergi ke Mesir untuk melarikan diri. Dan beberapa waktu Yerobeam hidup di sana. Nah, adik-adik, Salomo memimpin Israel, berkuasa atas Israel selama 40 tahun lamanya. Dan sesudah itu Salomo meninggal dan hal ini didengar oleh Yerobeam. Nah, sehingga ketika anak Salomo yang bernama Rehabeam ini akan dinobatkan sebagai raja, maka Yerobeam meminta izin kepada Firaun untuk pulang kembali ke daerah asalnya. Adik-adik, disinilah kita mulai cerita dari 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 24 yang judulnya Pecahnya Kerajaan itu. Kerajaan apa? Kerajaan Israel. Nah, ketika Rehabeam pergi ke Sikem untuk dinobatkan sebagai raja, Yerobeam juga datang ke tempat itu. Dan Yerobeam bertanya kepada Rehabeam, anak Salomo ini, dia bertanya seperti ini, "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kepada kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu." Nah, tetapi saat itu Rehabeam tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan Yerobeam itu. Maka Rehabeam berkata, "Besok saja ya, lusa kamu kesini lagi, baru akan saya jawab." Lalu Rehabeam bertanya kepada tua-tua dan penasehatnya. Para tua-tua berkata bahwa kalau engkau mau menjadi hamba rakyat dan mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hamba-Mu sepanjang waktu.
tua-tua itu. Rehabeam justru bertanya kepada penasihat-penasihat yang sebaya, yang lebih muda, tentang apa yang harus dia sampaikan. Dan penasihat-penasihat yang lebih muda itu justru berkata bahwa Rehabeam harus memperberat beban yang sudah pernah diberikan ayahnya kepada rakyat Israel. Nah, benar adik-adik, ketika Yerobeam dan rakyat Israel datang kembali, Rehabeam mengatakan hal itu. Dia mengatakan bahwa ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Hal itu membuat rakyat Israel menjadi marah kepada Rehabeam karena mereka menganggap bahwa raja tidak mau mendengarkan dan tidak mau peduli pada rakyatnya. Hal itu membuat rakyat mulai melawan kepada raja. Bahkan rakyat Israel menobatkan Yerobeam menjadi raja atas 10 suku dari Israel. Nah, hal ini membuat Rehabeam menjadi semakin marah. Rehabeam mengumpulkan prajurit-prajuritnya untuk melawan Yerobeam. Tetapi adik-adik, apa yang sudah disabdakan oleh Tuhan, maka manusia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Melalui hambanya Semaya, Tuhan mengingatkan untuk menyampaikan kepada Rehabeam bahwa apa yang terjadi saat ini itu atas kehendak Tuhan. Di situ kemudian Semaya datang kepada Rehabeam dan mengatakan, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka demi mendengar apa yang disampaikan Tuhan itu, akhirnya prajurit Israel di bawah pimpinan Rehabeam pun akhirnya kembali pulang dan tidak menyerang Yerobeam dan juga prajurit-prajuritnya. Nah, adik-adik, kerajaan Israel yang sangat besar ini bisa pecah, dipimpin oleh 2 raja. Hal ini kalau kita lihat kembali ke belakang karena apa? Karena ketidaktaatan. Hari ini kita belajar dan kembali diingatkan terus-menerus beberapa minggu ini bahwa Tuhan hanya ingin anak-anaknya dan hamba-hambanya taat pada Tuhan, hanya menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Jadi, mari mumpung adik-adik masih muda, adik-adik masih kecil, kita terus tanamkan dalam hati kita dan pikiran kita bahwa Tuhan ingin kita taat kepadanya. Karena apa? Ketika kita sudah mendukakan hati Tuhan, membuat Tuhan kecewa dengan apa yang kita lakukan, dan jika Tuhan sudah bersabda, maka tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Salomo sudah melakukan kesalahan dan Tuhan memberikan teguran, maka tidak ada yang bisa menghindari teguran Tuhan itu. Pujian harap tidak ada dari satupun adik-adik sekolah minggu di GKJ Randuares yang harus ditegur Tuhan sampai seperti Salomo dan keturunannya. Ya, oleh karenanya, mari kita bersama-sama taat pada Tuhan, taat firman Tuhan, dan terus ingat kita harus berdoa, beribadah hanya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali Engkau ingatkan untuk taat dan setia kepadamu. Engkau kembali mengingatkan kami melalui firman hari ini bahwa selagi kami masih muda, selagi kami masih kecil, kami harus menanamkan dalam hati dan pikiran kami untuk kami selalu setia kepada Tuhan dan menyembah hanya kepada Tuhan. Ajari kami dan ingatkan kami hari demi hari, supaya hati kami tidak berpaling dari Engkau, supaya teguran-Mu tidak ada dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya,